95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi semua listeners. Senang sekali saya Maria Dalsa menemani Sabtu pagi Anda ya. 2 Desember 2023, di mana 1 Desember kemarin kita memperingati Hari AIDS sedunia. Dan pas sekali di Smart Community kesempatan hari ini Maria akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Kuldesak, kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan. Ada Mbak Hages Budiman di sini. Selamat pagi, Mbak Hages. Selamat pagi, Mbak Maria. Yes, Mbak Hages, mungkin Ya, di awal ini kita mm, akan berkenalan dulu mengenai komunitas Kuldesak ini, kumpulan dengan ya, segala aksi kemanusiaan. Mbak Hages ya. mungkin bisa bercerita sedikit. Ini komunitas dibangun mm. kapan, dan ini komunitas yang aksi kemanusiaan yang seperti apa sih? Boleh, silahkan. Oke, terima kasih banyak, Mbak Maria. Perkenalkan saya dengan Hages Budiman, selaku co-founder di LSM Kuldesak. Sebenarnya jadi Kuldesak itu sendiri kita sudah ada legalitasnya, jadi sudah menjadi suatu lembaga ya, lembaga yang Hmm. berbasis komunitas. Nah, kami berdiri itu dari tahun 2011. Hmm. Dan pada saat itu awalnya kalau saya berada di Kota Depok ya gitu. Nah, Hmm. kalau kita mau bicara soal Kota Depok di tahun 2011 itu mau bicara soal HIV itu seperti hutan belantara gitu. Jadi banyak teman-teman yang terinfeksi HIV itu pada kebingungan pada saat itu tidak ada wadah, tidak ada komunitas untuk dapat mereka berkumpul, menjadi suatu apa ya wadah aspirasi mereka gitu untuk mengumpulkan semua aspirasi mereka dan juga sharing feeling dan segala macam. Nah, kami ini saya juga salah satunya saya adalah seorang yang disebut dengan ODIF ya atau orang yang hidup dengan HIV. Saya terinfeksi dari tahun 2006 dan ketika itu juga kami kebingungan nih gitu kan. Tapi di rumah saya akhirnya saya membuat suatu base camp untuk teman-teman dapat berkumpul pada saat itu di tahun 2011 itu dan jadilah sebuah komunitas yang kita sebut dengan Kuldesak. Kuldesak ini sendiri awalnya bukan kepanjangan ya, tapi Hmm. lebih kepada filosofinya. Jadi filosofi Kuldesak itu sendiri adalah jalan buntu yang kita harapkan ketika kita dinyatakan HIV positif dan seperti menemukan jalan buntu, kita sebagai wadah, kita sebagai komunitas itu dapat saling menguatkan satu sama lain sehingga kita bisa keluar bareng-bareng dari jalan buntu kita itu. Gitu. Hmm. Tapi berjalannya waktu, karena kita sudah dapat kepercayaan dari donor dan yang lain-lain dan harus ada legalitasnya, maka nama Kuldesak itu bagaimana caranya tidak hilang. Hmm. Jadi kita panjangkan saja menjadi kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan di tahun 2013 pada saat itu. Yes, oke. Jadi sudah dibangun sejak tahun 2011. Nah, 2011. Mbak Hage sendiri adalah Ya, orang dengan HIV AIDS, HIV. gitu ya. Ya, Nah, betul. stigma masyarakat tentang penyakit ini kan juga cukup kurang teredukasi begitu, Mbak Oh, Hages. Nah, betul. kenapa sih kemudian Mbak Hages ini ketika diagnosis dengan ODH itu bisa survive, bisa bangun, kemudian oke deh, kayaknya saya harus berbuat sesuatu untuk masyarakat juga, untuk Ya, teman-teman yang mungkin mengidap penyakit ini juga. Eh, ya. Akhirnya membangun komunitas ini, Mbak Hages. Ya, jadi pastinya butuh waktu ya gitu. Seperti yang tadi saya udah bilang bahwa saya ini terinfeksinya tuh tahun 2006 dari Hmm. almarhum suami aku dulu gitu dan aku baru bisa kumpul bareng mau bersatu bergabung menjadi sebuah komunitas itu di tahun 2011. Itu Hmm. ada sekitar 5 tahun ya berjalan sampai aku menemukan titik perdamaian itu gitu Hmm. dan pada saat itu memang kondisinya ketika aku terinfeksi HIV itu aku masih baik-baik saja gitu dan aku masih seperti yang Kak Maria lihat ya secara fisik aku kayaknya nggak ada bedanya gitu ya sama manusia yang non HIV. Nah ketika itu kalau saya diundang untuk untuk bergabung di dalam suatu support group dan yang lain-lain kalau kita mau bicara sekitar 17 tahun yang lalu itu bentuk ODHA atau ODIF sekarang disebutnya dengan ODIF ya orang dengan HIV itu Hmm. bentuknya itu sama semua Kak Maria karena pada saat itu tuh kita untuk mendapatkan terapi obat ARV tidak semudah sekarang. Jadi hari ini kita terinfeksi, hari ini juga kita bisa mendapatkan terapi obat ARV. Kalau dulu tuh enggak. Jadi kita harus
menjaga pola hidup sehat, tidak disarankan untuk sesegera mungkin diterapi obat ART gitu ya. Jadi kalau bisa di terapinya itu ya dengan menjaga pola hidup sehat saja. Nah, kebanyakan dari mereka yang ketika saya berkumpul itu bentuknya tuh sudah masuk ke dalam fase AIDS semua dan itu membuat saya stres. Di Hmm. tahun 2010 ketika saya ngedrop, saya sakit dan saya juga sudah mulai banyak timbul gejala dan stadiumnya juga sudah tinggi, sudah mulai di stadium 3. Yang luar biasanya adalah justru saya disemangati oleh teman-teman komunitas ini, oleh teman-teman support group yang saya tidak pernah hadir di situ gitu. Nah, ketika itu saya berdoa untuk Tuhan, mungkin ini adalah titik balik saya untuk menjadi sesuatu, untuk bagaimana caranya gitu kan saya bisa menjadi manfaat buat orang lain. Saya juga kepengen juga nih menyemangati teman-teman yang mungkin kondisinya sama saat ini dengan saya gitu dalam kondisi di fase yang sudah tidak baik-baik saja, tapi bagaimana caranya saya harus bisa menyemangati teman-teman yang lain gitu. Nah dari situlah akhirnya saya bertemu dengan suami saya yang kedua. Sekarang ini dia dulu ketika kita bertemu pun juga dia sudah menjadi aktivis dan saya banyak banget belajar tentang HIV sama beliau gitu. Dan ternyata saya baru sadar di situ bahwa ternyata HIV itu tidak menyeramkan seperti apa yang saya pikirkan gitu, karena pas di saat kita dinyatakan HIV positif yang terlintas pertama kali dalam otak saya itu atau teman-teman yang lain juga pasti akan berpikirnya wah umur kita nggak akan panjang, kita akan gampang sakit dan yang lain-lain gitu. Tapi ternyata ya saya bisa buktikan 17 tahun saya hidup dengan HIV, alhamdulillah kondisinya masih baik-baik aja. Gitu Kak Maria. Itu tadi statement Mbak Hages Ya, bahwa HIV itu ternyata tidak semenyeramkan atau tidak ya, menakutkan seperti stigma ya, betul. masyarakat itu yang takut mungkin bersalaman, takut Betul. berpelukan. Mungkin edukasi apa sih yang perlu sekali masyarakat tahu tentang HIV/AIDS yang penularannya tidak semudah Iya, gitu. Silakan. iya. Iya, jadi memang benar ya. Kalau untuk secara segi penularan itu kita untuk HIV sendiri hanya bisa ditularkan melalui perilaku beresiko. Seperti kita suka bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman, atau kita yang biasa disebut dengan populasi kunci itu ada di teman-teman pengguna nafsa atau menggunakan narkoba jenis yang suntik gitu, karena suntikannya itu dipakai secara bergantian gitu. Jadi sebenarnya ya kalau secara bahasa umumnya itu HIV itu hanya bisa menular melalui dua jarum ya, jarum tumbuh dan jarum tajam ya, itu saja. Tapi kalau untuk aktivitas sosial seperti kita makan bareng ya, terus kayak gitu kita berenang bareng, olahraga dan yang lain-lain gitu, itu tidak akan bisa menularkan HIV karena ya HIV itu mempunyai prinsip penularan HIV dan yang lain-lain. Jadi nggak segampang kayak kita kena COVID ataupun TBC gitu, itu lebih bahaya sih. Maksudnya lebih gampang banget kita tertular virus yang seperti COVID ataupun kuman TBC ya dibandingkan dengan HIV. Karena HIV itu harus punya aktivitas tertentu dulu baru kita bisa terinfeksi. Nah saya sadar, saya tahu, saya percaya bahwa stigma itu lahir dari ketidaktahuan gitu. Maka di sini kita bisa saling berkomunikasi untuk membagikan informasi bahwa HIV itu tidak semenakutkan itu untuk kita bisa tertur cara penularannya. Yang jadi momok menakutkannya itu kan adalah stigmanya ini bahwa orang yang sudah terinfeksi HIV ini hidupnya pasti karena pola kehidupan yang tidak benar gitu ya gitu. Jadi seperti perempuan contohnya saya deh gitu ya. Saya hidup dengan HIV itu orang berpikirnya menstigmanya bahwa ini pasti Hages terinfeksinya itu karena kehidupan perilaku dia yang beresiko. Padahal saya kan terinfeksinya dari almarhum suami saya. Gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa, seperti contoh anak yang dilahirkan dari ibu yang positif, anak bayi yang tidak minta untuk dilahirkan tapi dia bisa terinfeksi HIV seperti itu. Jadi stigma itu sebaiknya kita harus bisa sama-sama kikis karena dukungan dari masyarakat ya, terus begitu rangkulan dari teman-teman semuanya kalangan dari bawah sampai atas itu harus benar-benar hadir untuk dapat merangkul teman-teman ODIS bisa lebih berdaya lagi ke depan gitu Mbak Maria. Yes, oke. Selain juga stigma dari masyarakat, kadang misalnya kita
tidak tahu bahwa kita ini terinfeksi, Iya. kemudian kita terdiagnosa. Sebenarnya edukasi pertama yang harus kita lakukan nih apa sih Mbak Hages, selain pasti Iya. kena mental iya ya, maksudnya Iya. tertekan bahwa wah hidup saya tinggal sebentar lagi, tapi sebenarnya hal apa yang mungkin harus dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS ini untuk dia bisa survive dan yakin bahwa masih ada pengobatan kok yang bisa Iya. dilakukan gitu. Nanti kita jawab di sesi berikutnya ya Mbak Hages, tetap Oke. dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, kita kembali lagi dalam Smart Community bersama dengan Mbak Hages Budiman dari komunitas Kuldesak, kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan. Di sesi pertama tadi sudah seru banget ya kita ngobrol beberapa edukasi yang mungkin masyarakat harus ketahui mengenai HIV/AIDS begitu ya, Smart Listeners. Tapi ternyata selain stigma-stigma dari masyarakat, beberapa orang yang mungkin terdiagnosa oleh HIV/AIDS ini juga mungkin kurang memiliki edukasi yang baik begitu, sehingga ada rasa takut, ada rasa cemas bahwa akan ada penolakan dari masyarakat bahkan keluarga. Nah, mungkin Mbak Hages sendiri dari pengalaman gitu, apa sih yang harus dilakukan oleh pasien dengan yang sudah terdiagnosis HIV ini agar apa hal pertama yang harus dilakukan begitu? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Maria. Jadi itu namanya disebut dengan self stigma ya. Nah, ini sebenarnya yang paling bahaya daripada stigma yang kita terima dari luar. Tapi stigma dari dalam itu adalah salah satu hal yang membuat teman-teman ODIF itu akhirnya jadi kehilangan nyawanya. Karena tadi akhirnya dia tidak merasa percaya diri dan yang lain-lain. Dan hal yang paling utama untuk kita lakukan adalah ketika kita merasa bahwa kita ini punya perilaku yang beresiko, maka segeralah untuk dicek HIV-nya. Ya, kalau saya bilang tidak perlu khawatir seperti saya dulu ya, karena pengobatannya yang sekarang ini sudah sangat bagus dan juga untuk layanan di layanan kesehatannya pun juga sudah sangat mumpuni ya, dan juga sudah mulai ramah ODA atau ramah dengan teman-teman ODIF. Mereka sudah banyak ikut pelatihan-pelatihan dari segi petugas kesehatannya, jadi tidak ada lagi untuk tidak ada lagi stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan. Kemudian juga ketika
intinya kalau kita hidup dengan HIV itu kuncinya tuh cuma dua. Yang pertama, kita harus menjaga pola hidup sehat, dan yang paling utama itu adalah kita harus bahagia, kita harus menjaga kesehatan mental kita, karena ini sangat berpengaruh pada imunitas kita, Mbak Maria, gitu ya. Karena kalau kitanya sedih terus, kitanya tidak mau punya semangat hidup, nah ini akan mempengaruhi sel imun kita. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa HIV itu menyerangnya adalah sel imun kita, maka sel imun inilah yang harus kita jaga. Nah, yang kedua, kunci yang kedua itu adalah kita terapi obat ART. Ini juga nggak kalah penting, dan ini harus seimbang antara kita punya semangat hidup dan kita terapi obat ART. Tidak boleh salah satunya saja. Punya semangat hidup, tapi dia nggak mau terapi obat ART, lama-kelamaan virusnya akan banyak di dalam tubuh, dan dia pun juga akan masuk ke dalam fase AIDS. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kita hanya minum obat ART aja tanpa kita punya semangat hidup, habis nih nanti imun kita gitu ya, karena tadi ya stres kita tidak punya semangat hidup, dan akhirnya kita tidak bisa menjaga pola hidup sehat, dan akhirnya kita juga akan pastinya masuk ke dalam fase AIDS juga gitu, Mbak Maria. Yes, oke. Berarti ada banyak juga, Maria sering juga melihat bahwa sosok-sosok orang dengan penderita HIV/AIDS ini juga berhasil dalam pekerjaannya, dalam karir, Betul. karena memang tadi menerapkan pola hidup sehat, ya, Ya. dan terapi obat ARV ART. ini berarti terapinya ini untuk seumur hidup ya, Mbak? Ya, kalau saya sih tidak mau bilang itu seumur hidup ya, karena lebih afirmasi positifnya adalah sampai dengan nanti antivirusnya itu ditemukan, sampai nanti vaksinnya ditemukan, karena saya percaya iptek itu terus berkembang, gitu. Jadi ini masih terus diteliti, penelitian-penelitian gitu ya, untuk bisa kita dapatkan antivirusnya gitu. Tapi sama seperti dengan virus-virus lainnya, seperti influenza yang udah dari zaman kapan tahu ya, sampai sekarang juga tetap ada, sekali kita terinfeksi. Setahu saya kalau sudah yang namanya virus itu akan tetap ada di dalam tubuh kita, dan cara pencegahannya itu untuk kita tidak masuk ke dalam fase AIDS adalah dengan terapi obat ART. Menurut saya itu sudah cukup. Gitu. Oke, berarti itu 3 kuncinya listeners bagi Ya. yang terdiagnosa begitu ya. Ya, betul. Tidak usah takut, atau Anda yang merasa bahwa perilaku Anda beresiko, silahkan langsung periksakan diri ya, begitu ya, daripada terlambat gitu ya, Mbak Hages ya. Betul, karena itu yang terjadi sama almarhum suami aku. Itu juga yang aku nggak pengen terjadi juga sama teman-teman yang lainnya. Oke, kalau kita ngomongin komunitas School Desak, Mbak Hages, berarti anggotanya apakah dari teman-teman yang memang ODIF semua, atau ada memang yang sehat juga? Ya, kalau untuk anggotanya sendiri, kita memang kebanyakan ya dari 100% kita katakanlah ya, itu 90%-nya adalah orang yang hidup dengan HIV atau teman-teman ODIS gitu. Dari semua populasi kunci ya, kalau kita mau bicara soal program HIV itu ada beberapa populasi kunci. Seperti dari teman-teman LGBT, dari teman-teman juga dari pengguna nafsa suntik, kemudian ada dari pekerja seks ya, dan juga pelanggannya atau pasangannya. Baik itu pasangannya yang pengguna nafsa ataupun pasangan yang pekerja seks tadi gitu. Nah, dari semua populasi kunci inilah kita tergabung semuanya, dan 10%-nya itu adalah biasanya keluarga. Jadi bagi teman-teman ODIS yang belum mau ingin bergabung gitu ya, ataupun masih self stigma tadi gitu, dia masih menstigma dirinya sendiri, dia belum mau percaya diri untuk dapat bergabung gitu ke dalam suatu komunitas, biasanya itu akan diwakili oleh keluarganya gitu. Jadi keluarganya akan cari informasi dan yang lain-lain gitu ya, untuk bagaimana nih caranya saya bisa menanggulangi ataupun menangani adik saya atau anak saya yang terinfeksi HIV yang ada di rumah gitu. Nah, itu informasi itulah yang mereka bisa dapatkan di dalam suatu komunitas LSM School Desak ini. Gitu, Pak. Oke, berarti aktivitas atau kegiatannya apa aja nih? Ya, kalau untuk aktivitasnya sendiri kita ada beberapa aktivitas ya, seperti kita melakukan sosialisasi gitu, kita juga melakukan advokasi juga kepada pemerintah, di mana kalau seandainya kita mendapatkan laporan adanya ketidakadilan untuk teman-teman ODIF, nah itu kita bisa advokasi gitu ya, melakukan advokasi. Lalu kita juga ada program untuk pendampingan teman-teman ODIF di layanan kesehatan di rumah sakit, ataupun di puskesmas. Kemudian ada home visit juga kalau seandainya mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja di rumah gitu, kita bisa semangati juga.
kita bisa support juga keluarganya ya, karena tidak hanya si Odifnya aja, tapi keluarganya juga butuh disupport gitu. Kemudian selain hospital visit, home visit, advokasi, kita juga ada paralegal juga. Jadi untuk teman-teman yang pengguna nafsa tadi yang sudah saya sebutkan itu, biasanya mereka akan bermasalah dengan hukum, tapi bagaimana caranya biar mereka ini tidak masuk ke dalam bui, tapi bagaimana caranya kita bisa biar teman-teman korban nafsa ini bisa masuk ke dalam rehabilitasi. Seperti itu, Kak Maria. Oke, berarti sejauh ini apakah kegiatan ini berlangsung secara rutin kah atau gimana dari desa ini, Mbak? Ya, secara rutin. Tapi kalau kita bicara soal sekarang udah mulai ini lagi ya, aktif lagi. Kalau kemarin pas zamannya COVID ya, 2-3 tahun yang lalu, itu kita bisa mensupportnya melalui online gitu. Kita juga, jadi saya pun juga sebagai program manager, saya juga sebagai konselor gitu, sebagai konselor sebaya ya disebutnya gitu. Jadi teman-teman ODIF ataupun keluarga dari teman-teman ODIF itu bisa berkonsultasi secara langsung kepada saya, baik itu offline ataupun online, dan itu masih kami laksanakan setiap harinya. Nah, ketika mereka nanti butuh bantuan untuk pendampingan di rumah sakit, gitu, nanti saya bisa nge-refer teman-teman yang ada di lapangan, gitu, dimanapun mereka berada. Karena ya alhamdulillah Kuldesak juga berjejaring ya, gitu, dengan LSM lain, gitu, di luar Depok pun juga kami berjejaring, gitu. Jadi dimanapun mereka berada, baik itu di Sabang sampai Merauke, Mbak, aku butuh didampingi nih, gitu ya. Aku ada di kota B, gitu misalnya. Nah, nanti saya akan menghubungi petugas peer support yang ada di sana untuk dapat mendampingi teman-teman yang ada di kota tersebut. Seperti itu, Mbak Maria. Tadi Mbak Hagas mengatakan bahwa situasi kuncinya ada dari teman-teman riwayatnya LGBT, narkotika, dan juga pekerja seks. Nah, ini apakah keberadaan mereka ini sudah bisa masyarakat atau memang ada sebuah wadah yang untuk menampung teman-teman ini, Mbak? Ya, kalau untuk bagaimana mereka kehidupan sehari-harinya sama saja ya, mereka akan kami kembalikan ke keluarganya masing-masing, gitu, karena tempat ternyaman bagi teman-teman ODIF itu adalah keluarga mereka sendiri, gitu. Karena bagaimanapun kita ini ingin mengikis stigma dan diskriminasi, kita pun juga ingin sekali teman-teman ODIF itu semuanya juga diterima di dalam keluarganya sendiri, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama juga ya, gitu, terutama juga keluarganya. Support dari keluarga itu sangat-sangat penting untuk kita yang hidup dengan HIV, karena pastinya rumah yang ternyaman gitu ya, kita mendapatkan support sistem yang baik itu adalah dari lingkungan yang terdekat gitu. Nah, untuk saat ini pun juga belum, kalau saya sendiri di Kota Depok ya, kami juga belum ada kayak shelter gitu untuk teman-teman ODIF. Dulu sih sempat ya, di Kuldesak itu sempat ada gitu, kita sempat buka itu untuk teman-teman ODIF yang mungkin dia tidak nyaman, tidak merasa nyaman di rumahnya, jadi dia bisa menginap di tempat kami gitu. Tapi semenjak COVID kemarin itu benar-benar kita close dulu gitu, ya sampai insya Allah mungkin nanti doakan saja mudah-mudahan ada donor lagi untuk kita nanti bisa buka shelter untuk teman-teman ODIF dan juga teman-teman pengguna nafsa yang mungkin mereka juga merasa tidak diterima di dalam rumahnya. Seperti itu, Kak Maria. Yes, oke. So bagaimana pemerintah atau mungkin akses dari kesehatan sendiri bagi teman-teman dengan penderita HIV/AIDS ini sendiri dalam sosialisasi atau dalam pengobatannya, apakah sudah terjangkau semuanya? Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya ya, Mbak Hagas. Tetaplah bersama kami Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami, Smart Community. Segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman,
dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Community bersama dengan Maria Delsa dan juga Mbak Hages Budiman dari komunitas Kuldesak, kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan. Kembali lagi Smart Listeners, dan Maria pengen tahu nih Mbak Hages, bagaimana sih perhatian dari pemerintah atau mungkin dari fasilitas kesehatan terhadap orang-orang dengan penderita HIV/AIDS ini sendiri. Tadi kan bercerita bahwa ada kerjasama juga dengan LSM lain. Apakah pemerintah juga edukasinya terhadap masyarakat juga sejauh itu juga ikut membantu komunitas Kuldesak, Mbak? Oke, thank you. Mungkin pertama yang kita bisa perbaiki itu istilahnya adalah survivor HIV kali ya, jangan pakai kata penderita ya. Gitu, karena para aktivis sepakat untuk kita disebut ODIF aja, atau orang yang hidup dengan HIV aja. Okay. Nah, kalau untuk bagaimana dukungan pemerintah, saya rasa memang lambat laun semakin ke sini ya. Selama 17 tahun saya hidup dengan HIV itu sangat mengalami perbaikan gitu ya, dan juga dari mulai yang dulunya mungkin mereka ada perlakuan perbedaan gitu ya antara pasien yang HIV dengan yang pasien lainnya. Nah, kalau yang sekarang tuh udah enggak lagi gitu. Terus begitu dari dukungan sendiri, kalau kita di Kuldesak itu memang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, dan juga kita bekerja sama juga dengan beberapa rumah sakit yang ada di Kota Depok yang sudah mempunyai program PDP, itu seperti di Rumah Sakit Sentra Medika, di RSUD, RSUI gitu, Rumah Sakit Hermina kalau untuk di Kota Depok, dan juga ada 4 puskesmas yang kita tuh bisa jangkau untuk teman-teman, atau kita bisa rujuk teman-teman itu ketika mereka butuh layanan kesehatan gitu. Untuk dukungannya sendiri dari segi pengobatan, dari segi pelayanan dan yang lain-lain, alhamdulillahnya karena saya itu berkecimpungnya di Kota Depok ya gitu, itu sudah sangat mumpuni sih gitu. Tapi memang beberapa laporan dari teman-teman yang masih berada di luar daerah, terutama juga daerah yang terpencil, itu juga masih banyak sekali kendala, seperti misalnya aksesnya yang jauh ya, terus begitu layanannya juga yang masih sangat terbatas, pengobatannya juga yang kurang mumpuni juga, stokisnya dan segala macam gitu. Itu masih ada terjadi kendala, tapi memang tidak terlalu banyak gitu. Seperti itu, Kak Maria. Untuk pengobatan sendiri bagi teman-teman survivor ini, apakah di backup oleh BPJS atau memang pribadi, Mbak? Oke. Kalau untuk pengobatannya sendiri, alhamdulillah dari tahun 2004 ARV itu sudah digratiskan dari pemerintah gitu. Jadi paling untuk kalau teman-teman ingin menggunakan BPJS itu bisa untuk mengcover pengobatan yang lain gitu ya, seperti biasanya tuh teman-teman HIV itu kita punya penyakit penyerta gitu. Nah, penyakit penyerta ini seperti TBC-nya kah, atau tipesnya, atau ya diarenya dan yang lain-lain, itu bisa di-cover sama BPJS. Bisa juga mengcover untuk biaya konseling, ya, biaya konseling, biaya administrasi rumah sakit, biaya pengobatan selama mereka perawatan di rumah sakit gitu, bagi mereka yang lagi dalam keadaan drop. Nah, mereka bisa menggunakan BPJS. Kayak kemarin pun juga aku melahirkan ya,
itu pun juga di cover sama BPJS semuanya gitu, walaupun statusnya aku adalah HIV positif gitu, diperlakukannya sama kok dengan pasien yang lainnya Oh, gitu. memang ini edukasinya sudah semakin maju ya Mbak Hages ya. Tidak Alhamdulillah. aja yang harus lebih ayo dong pengen cari tahu Iya. gitu ya Mbak Hages bahwa memang HIV/AIDS ini tidak Mm-mm. terlalu berbahaya jika penanganannya tepat dan juga cepat. Betul, betul Ya. banget. Mungkin Mbak Hages bisa sedikit bercerita bagaimana momen ketika ini ya bertemu atau berjumpa dengan para teman-teman survivor. Apakah ada haru atau momen-momen yang mungkin bisa saling berbagi begitu tentang edukasi dari survivor ODIF ini? Iya, kalau momen-momen haru itu awal-awal dulu ya kita mendirikan komunitas itu banyak banget gitu, karena ya banyak sekali keluhan, banyak sekali latar belakang kita kan berbeda nih gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa saling menguatkan dengan latar belakang kita yang berbeda, sehingga akhirnya Kuldesak itu seperti dianggap rumah kedua buat teman-teman komunitas HIV pada saat itu ya, sampai dengan detik ini juga gitu, walaupun detik ini itu kebanyakan di WhatsApp group. Kalau dulu kita bikinnya itu support group gitu ya, secara offline langsung. Nah, kalau sekarang itu kebanyakan di WhatsApp group. Tapi baik itu offline maupun online, itu kita pasti ada momen-momen seru di situ, di mana ketika ada banyaknya pertanyaan atau banyaknya teman-teman yang mengalami anxiety dan segala macam, itu kita bisa saling support satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau dulu tuh awal-awal tuh kita sangat karena kita mempunyai permasalahan yang sama, ujian yang sama gitu, jadi empatinya tuh sangat luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau bagaimana, itu khawatirnya tuh bareng-bareng gitu ya, benar-benar yang kita ya saling support satu sama lain gitu, karena sekali lagi kita memang menganggap sebuah komunitas ini adalah rumah kedua bagi kita semuanya. Dari situ pun juga kita bagaimana caranya kita bisa teredukasi secara bersama-sama. Nah, kita karena kita mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, dan pada saat itu juga mereka tuh kita saling berpatungan gitu, patungan untuk kita bisa kumpul bareng, beli kopi, beli gorengan, walaupun hanya sebatas itu, tapi kita bisa manggil narasumber gitu. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita bekerja sama dengan KPA Kota Depok pada saat itu ya, untuk memanggil orang-orang yang ekspertis untuk bisa berbagi nih gitu. Kalau misalnya kita masih ada teman-teman yang baru terinfeksi, jadi mereka akan teredukasi dengan dokter, biasanya yang kita undang itu adalah dokter untuk bisa memberikan edukasi secara baik gitu, dengan bahasa yang baik, dengan penerimaan yang baik juga. Kita juga agak memilih-milih ya agar tidak menjadi blunder buat teman-teman semua gitu kan, yang datang juga merasa nyaman gitu. Nah, dari situlah banyak sekali momen-momen keseruan. Apalagi kalau misalnya sudah mendekati Hari AIDS Sedunia, kemudian juga Emran atau Malam Renungan AIDS Nusantara di setiap bulan Mei. Nah, itu juga seru tuh, karena di Emran itu kita mengingat semua pengorbanan atau perjuangan teman-teman yang sudah tidak ada. Biasanya kita akan melakukan candlelight, menyalakan lilin yang berbentuk seperti ini gitu, pita merah gitu ya. Nah, jadi itu adalah sebuah momen seru, seperti kita berdoa bareng di situ dengan menaburkan bunga, seolah-olah kita juga mendoakan mereka yang benar-benar memang sudah tidak ada. Tapi sekarang ini kita memang sudah tidak lagi mau menjadikan sebuah hari AIDS sedunia ataupun Emran itu hanya sebuah kegiatan yang ini saja ya, tapi buat kami Hari AIDS Sedunia itu adalah setiap hari gitu, kami renungi gitu ya, yang menjadi perenungan buat kami gitu. Nah, itu adalah suatu momen setiap harinya yang perlu kita ingat gitu, bahwa ada sesuatu di dalam Smart tubuh kita dan Listener, ada tetaplah bersama banyak kami. orang yang butuh Smart support Community gitu, segera dan kita kembali pun juga untuk sangat Anda. membutuhkan support dari yang lain gitu kan. Oke, Mbak Hages, kalau boleh tahu Ya. berdasarkan data sendiri untuk Kota Smart Depok FM, sendiri, the apakah ada spirit of Indonesia. terdata berapa Part of jumlah Kompas survivor Gramedia ODIF-nya itu? Radio Nanti Network. kita jawab di Kami sesi hadir terakhir ya, bukan setelah bersama sekadar dengan menghibur. Community. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur,
manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, kita di sesi terakhir dalam Smart Community bersama dengan Mbak Hages Budiman dari komunitas Kuldesak, kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan. Mbak Hages, kalau boleh tahu nih ya, berdasarkan data di Kota Depok sendiri untuk survivor ODIF-nya ini ada berapa jumlahnya? Ya, kalau berdasarkan data yang ada di Kota Depok itu ada 900 orang lebih ya. 900, saya tidak hafal untuk jumlah pastinya. Tapi ada 900 orang dengan HIV yang ada di Kota Depok secara data di Dinkes ya. Seperti itu, Dan Mbak apa Maria. Kuldesak ini mengakomodir semua atau memang ini belum semua nih terakomodir? Ya, kalau kita mau bicara soal HIV itu kan seperti gunung es ya fenomenanya. Jadi ini mungkin yang terlihat itu hanya atasnya aja, di bawahnya itu masih banyak PR-nya gitu. Karena banyaknya juga angka loss to follow up ya. Jadi ketika loss to follow up itu ketika kita sudah mengetahui statusnya orang yang terinfeksi HIV tapi dia terus begitu tidak mau melakukan pengobatan ya, kabur, hilang, orang yang entah kemana gitu atau pindah gitu. Nah, orang-orang seperti itu banyak sekali dan banyak juga ketakutan dari teman-teman yang merasa perilakunya beresiko untuk mau dites gitu, dan itu mengajak orang tes HIV itu butuh effort ya, dan itu luar biasa, butuh perjuangan yang benar-benar bisa harus meyakinkan mereka bahwa kamu akan baik-baik saja hidup dengan HIV gitu. Tapi kan kenyataannya di lapangan itu nggak segampang itu gitu ya, bahwa mereka itu masih berpikirnya aduh nggak deh, ada juga yang berpikir mendingan gue nggak usah tahu deh mbak status gue gitu. Itu juga ada yang kita temukan seperti itu. Nanti tahu-tahu ketika kita sudah ditemukan itu kondisinya sudah drop, sudah masuk ke dalam fase AIDS gitu. Jadi PR-nya itu sebenarnya masih banyak ya. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah terus menerus setiap bulan itu kita melakukan VCT mobile gitu. Jadi kita membuka akses untuk teman-teman yang merasa mempunyai perilaku yang beresiko, silakan boleh datang ke Kuldesak untuk dicek kesehatannya, dicek HIV-nya terutama gitu ya, untuk mengetahui secepatnya status kesehatan kalian atau status HIV-nya seperti apa. Dengan kita lebih tahu lebih cepat, itu akan jauh lebih baik sih, Kak Maria. Oke, Mbak Hages, mungkin boleh kasih di momen ini bagi teman yang mungkin takut untuk memeriksakan dirinya padahal punya berisiko begitu, apa yang mungkin akan terjadi jika tidak segera cepat untuk diperiksakan atau segera mendapatkan terapi obat ARV ini tadi? Ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi dari pengalaman almarhum ya, yang ketika dia mengetahui statusnya itu sudah terlambat, sudah masuk ke dalam fase AIDS, untuk pengobatannya itu pun juga atau fase recovery-nya itu juga pastinya lebih lama gitu ya, karena kan
untuk kita masuk ke dalam terapi obat ARV itu kita harus diobati dulu nih penyakit-penyakit penyertanya. Misalnya ternyata kita ada TBC atau kita punya pneumonia atau kita ternyata punya diare, apapun penyakit penyertanya itu harus diberantas dulu, diobatin dulu satu persatu. Itu kurang lebih itu sekitar 2 minggu kita harus melakukan pembersihan dari infeksi oportunistik ya, itu disebutnya. Gitu. Jadi nanti kalau sudah mulai stabil baru kita masuk ke dalam terapi obat ARV. Biasanya sih seperti itu. Tapi pastinya dilihat lagi kondisinya seperti apa. Apakah dia sudah siap atau belum untuk terapi obat ARV nih gitu. Nanti itu dokter yang akan memutuskan. Seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya yang mempunyai atau merasa mempunyai perilaku yang beresiko itu antar dulu lah masih sehat. Karena kita bisa baik-baik saja kondisi kita akan baik-baik saja 5 sampai dengan 10 tahun ke depan hidup dengan HIV tanpa pengobatan ARV. Tapi nanti jangan salah, tiba-tiba kita langsung seperti bom waktu tuh ya virusnya gitu, tiba-tiba kita langsung drop ya. Jadi pengalaman saya sendiri pribadi itu melihat kondisi suami saya itu hanya dalam waktu 2 minggu badannya langsung mengalami wasting syndrome. Wasting syndrome itu adalah kehilangan berat badan lebih dari 10% dari berat badan normalnya dia. Jadi tiba-tiba itu badannya langsung kurus, penuh jamur di mulutnya dan segala macam. Jadi jangan dianggap sepele kalau menurut aku ya, kalau bagi kita yang merasa perilaku kita beresiko. Ada juga orang-orang yang memang merasa aku nggak melakukan perilaku beresiko, tapi memang setiap aku pacaran, nah, aku berhubungan seks dengan partner aku atau dengan pasangan aku. Putus, pacaran lagi, begitu lagi. Nah, itu juga perlu hati-hati karena banyak juga nih temuan dari klien-klien kami di Kuldesak itu ketahuannya tuh seperti itu. Enggak kok Mbak, aku bukan dari populasi kunci yang tadi kita sebutkan ya, gitu. Tapi memang setiap kali aku pacaran itu ya aku emang ML gitu ya sama pasangan aku. Nah, nanti tidak ketahuan tuh dia terinfeksinya dari yang mana seperti itu. Jadi salah satu untuk pencegahannya itu adalah ABCDE ya, abstinen, tidak melakukan perilaku yang beresiko apapun itu, baik itu secara seksual ataupun secara penggunaan jarum suntik. Yang B, be faithful ya, setia hanya pada satu pasangan. Lalu yang C, using kondom. Kalau nggak bisa setia pada satu pasangan, please using kondom gitu. Lalu yang D, do not don't use drugs ya, tidak menggunakan drugs jenis apapun. Dan yang E adalah mencari edukasi yang tepat gitu, Mbak Maria. Yes, oke. Tapi sebenarnya Mbak Hages, misalnya kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak sadari bahwa kita Iya, tidak perilaku kita tidak berisiko, tapi beresiko. wajib nggak sih kita untuk memeriksakan diri HIV/AIDS-nya ini sendiri? Ya, kalau menurut aku sih sekarang sudah wajib ya gitu kan, dan alhamdulillahnya ini pun juga sudah disupport sama pemerintah gitu. Jadi sebelum kita menikah, nah sekarang ini ada pemeriksaan untuk catin nih gitu, calon pengantin ya gitu. Jadi mereka akan dites kesehatannya, salah satunya adalah tes HIV itu sendiri. Jadi yang wajib untuk tes HIV itu satu adalah catin ya, calon pengantin, yang kedua adalah ibu hamil. Jadi agar nanti mereka melahirkan anak-anak yang sehat, tidak terinfeksi HIV dari ibunya. Seperti itu, Kak Maria. Jadi kalau mau dibilang wajib nggak sih? Ya kita melihat dulu nih gitu kan perilaku kita beresiko atau tidak. Karena yang tahu itu hanya diri kita sendiri sih. Jadi kalau mau dibilang wajib kayaknya itu terlalu otoriter untuk kita bisa memaksakan orang, ayo periksa gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu sifatnya masih VCT ya, voluntary testing and testing and treatment gitu. Jadi harus melalui benar-benar kita secara sukarela gitu untuk berkonsultasi dan juga melakukan tes itu. Yes, kalau Tes untuk HIV. anak-anaknya sendiri, Mbak Hages, yang mungkin kedua orang tuanya adalah ODIF begitu, bagaimana bisa menyelamatkan anak-anaknya ini? Apakah memang harus terapi juga dari kecil atau bagaimana? Ya, seperti yang saya tadi sudah spill ya, bahwa HIV pada anak itu hanya bisa ditularkan melalui ibu yang terinfeksi HIV, tidak dari ayah. Karena HIV itu adalah sebuah virus yang didapatkan atau ditularkan gitu, bukan melalui penyakit keturunan dan yang lain-lain, tidak gitu. Jadi kalau ibunya negatif, anaknya udah pasti negatif. Tapi kalau ibunya positif, nah anaknya 50-50 nih, tergantung dari si
kalau kita mau menyelamatkan bayi kita gimana? Sedangkan kita HIV positif. Nah, ini yang saya lakukan juga ya, gitu ya. Saya punya 4 anak, semuanya 4-4-nya negatif. Caranya seperti apa? Ada program namanya PPIA atau program pencegahan dari ibu ke anak. Nah, caranya yang pertama, kita harus mengkonsumsi terapi obat ART minimal itu 6 bulan kalau kita mau promil ya atau program hamil. Nah, dengan 6 bulan terapi obat ART ini diharapkan kalau kita tepat waktu, tepat obat, dan tepat dosis minum obat ART-nya, maka virus kita itu sudah undetectable atau tidak terdeteksi dalam darah. Tidak terdeteksi dalam darah bukan berarti jadi negatif ya, tetap virusnya tetap ada, tapi dia tidak terdeteksi di dalam darah yang diceknya itu melalui alat, jadi tidak terdeteksi oleh alat. Lalu kedua, yang pertama itu kita minum terapi obat ART, yang kedua kita cek viral load tadi ya, kalau sudah tidak terdeteksi, nah ini berarti si pasangan kita, si suami ini itu bisa lepas kondom di masa subur si perempuan gitu ya, si istri. Lalu yang ketiga, kita juga bisa cek CD4 kita, si CD4. CD4 itu adalah sel imun kita ya, si sel kita. Jadi sel darah putihnya yang akan dicek, apakah baik-baik saja. Lalu yang keempat, kita dicek semua cek darah lengkap gitu. Apakah ada penyakit penyerta atau enggak? Kalau ada, maka diobatin dulu penyakit penyertanya, apapun itu, yang mau virus apa, mau bakteri apa, itu semuanya harus diobati dulu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah aman, maka si suami boleh lepas kondom di masa subur si istri gitu. Nah, sudah kemudian diteruskan lagi terapi obat ART-nya sampai nanti kami melahirkan, dan juga kalau mau memberikan ASI itu sudah dibolehkan. Tapi kalau saya pribadi ya, saya dulu melahirkannya secara seksio dan saya langsung memberikan PASI pada anak-anak gitu. Jadi saya memberikan support ya. Jadi saya tidak memberikan ASI eksklusif pada anak-anak. Walaupun itu sudah dibolehkan ya, melahirkan secara normal dan juga memberikan ASI eksklusif tanpa mixed feeding. Gitu, Kak Maria. Dan sampai sekarang masih sehat walafiat begitu ya. Alhamdulillah sehat semua anak-anak. Jangan khawatir small listeners, karena mungkin zamannya semakin maju, teknologi pengobatan juga sudah ada. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin punya perilaku berisiko, ayo jangan takut untuk memeriksakan segera diri Anda, begitu ya Mbak Hagas. Terakhir Mbak Hagas, kemarin baru saja kita peringati sebagai Hari AIDS sedunia begitu. Mungkin apa yang ingin Mbak Hagas sampaikan? Silakan. Oke, kalau untuk closing statement dari aku selalu bilang sama teman-teman ODIF, untuk teman-teman ODIF semua di luar sana, bahwa menjadi seorang ODIF itu bukan akhir dari segalanya. Menjadi seorang ODIF itu tidak akan mengurangi nilai kita sebagai manusia, tapi yang bisa mengurangi nilai kita sebagai manusia adalah ketika kita tidak bisa memanusiakan manusia. Maka dari itu saya minta untuk semua lapisan masyarakat dan juga pemerintah untuk dapat bisa lebih merangkul teman-teman ODIF agar kami semua bisa hidup secara berdaya dan setara dengan manusia-manusia yang non-HIV. Gitu aja, Kak Maria. Terima kasih. Thank you, Mbak Hagas, sharingnya di Smart Community kesempatan hari ini. Salam untuk Sama-sama. semuanya, semangat selalu dan juga sehat selalu ya. Semoga Amin. banyak masyarakat yang teredukasi agar tidak usah takut lagi kepada HIV/AIDS. Thank you, Mbak Hagas. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Anda yang tertinggal boleh loh tonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan dimana saja. Akhirnya saya Maria Delsa dan juga Mbak Hagas Budiman pamit undur diri dari Smart Community. Sampai jumpa dan selamat pagi. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.